Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-115. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Gotenks yang telah mengeluarkan jurus Hatu Bom Bunuh Diri, yang mana jurus ini akan digunakan oleh Gotenks untuk mengalahkan Majin Buu pada saat ini. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Gotenks pun segera meluncurkan jurus hantu bom bunuh dirinya ke arah Super Buu. Nah, dengan sangat mudah Super Buu mampu menangkis serangan yang dilancarkan oleh Gotenks tersebut. Namun secara tiba-tiba jurus tersebut langsung meledak yang membuat ledakan cukup besar di ruangan waktu. Nah, setelah menerima efek dari serangan jurus hantu bom bunuh diri milik Gotenks, terlihat tubuh dari Super Buu langsung meleleh akibat ledakan yang cukup dahsyat sebelumnya. Goten yang merasa kalau serangan jurus hantu bom bunuh dirinya sangat efektif untuk mengalahkan Super Buu, akhirnya dia akan menggunakan jurus itu untuk kedua kalinya. Namun sekarang dia akan menggunakan jurus itu 10 kali lipat. Nah, Gotenks pun segera mengeluarkan aura kekuatannya dan segera menggunakan jurus hantu bom bunuh diri dan mengeluarkan 10 ekor hantu. Walaupun Gotenks membuat 10 hantu pembunuh diri, dia tidak menggunakan 10 hantu itu untuk langsung menghabisi Majin Buu. Namun dia mengerahkan 2 hantu terlebih dahulu untuk menyerang Super Buu. Namun secara tiba-tiba Super Buu sudah bisa membaca gerakan dari hantu pembunuh diri milik Gotenks, yang membuat hantu itu meledak tanpa membuat Super Buu terluka. Karena Super Buu sudah bisa membaca pola serangan dari para hantu pembunuh dirinya, akhirnya dia segera berdiskusi dengan para hantu-hantu tersebut untuk mengalahkan Super Buu. Akhirnya Gotenks dan juga para hantu-hantunya berhasil menemukan jalan keluar untuk mengalahkan Super Buu. Namun tanpa disengaja, salah satu dari hantu milik Gotenks tiba-tiba bersentuhan tangan yang membuat ledakan di tempat itu. Nah, sekarang hanya tersisa 6 hantu lagi yang dimiliki oleh Gotenks. Walaupun begitu, itu pun bukanlah hal yang besar bagi Gotenks, dan dia pun segera mengerahkan hantu-hantunya yang masih tersisa untuk menyerang Super Buu. Dan sepertinya rencana yang telah dibuat oleh Gotenks dan juga hantu-hantunya tersebut berhasil membuat mereka semua menempel pada tubuh Super Buu dan segera meledakkan Super Buu yang menghasilkan ledakan yang cukup dahsyat di tempat itu. Luka yang diterima oleh Super Buu akibat terkena serangan dari hantu pembunuh diri milik Gotenks yang menyerangnya secara brutal membuat tubuh dari Majin Buu sekarang dalam keadaan yang memprihatinkan. Gotenks pun segera memerintahkan hantu terakhir untuk segera masuk ke dalam tubuh dari Super Buu dan segera meledakkannya sampai tak tersisa. Dan akhirnya rencana terakhir milik Gotenks tersebut akhirnya berhasil untuk membuat Super Buu menjadi hancur berkeping-keping.
Walaupun Superboo telah hancur menjadi berkeping-keping, Piccolo meminta kepada Gotenks untuk jangan bersantai-santai terlebih dahulu karena mereka sekarang harus segera membakar sisa-sisa tubuh dari Superboo. Akhirnya Piccolo dan juga Gotenks pun segera membakar sisa-sisa tubuh dari Superboo yang masih tersisa agar dia tidak kembali seperti semula. Namun ekspektasi tidak sesuai realita, yang mana asap-asap dari sisa pembakaran tubuh dari Superboo mulai berkumpul di atas langit dan kembali memunculkan Superboo yang telah sembuh seperti sedia kala. Hal itu membuat Piccolo dan juga Gotenks menjadi terkejut karena hal itu mampu dilakukan oleh Superboo dan sepertinya membakar Superboo itu adalah hal yang sia-sia. Majin Buu wa saisei suru. まだ最後の大技があったのにな。Setelah Superboo kembali seperti sedia kala, dia pun segera menangkap Gotenks dan segera menghajarnya dengan cara melempar Gotenks ke sana dan kemari, yang membuat Gotenks pun menjadi babak belur karena dihajar habis-habisan oleh Superboo yang telah kembali seperti sedia kala dalam keadaan yang sangat marah akibat sebelumnya telah dibuat hampir mati oleh Gotenks. Pada akhirnya Gotenks pun berhasil terbebas dari serangan Superboo itu. Namun sekarang Gotenks sangat marah dan dia berniat untuk mengeluarkan kartu asnya. Namun secara tiba-tiba ada sebuah ledakan yang meledakkan pintu keluar dari ruangan waktu tersebut. Dan ternyata yang telah melakukan hal itu adalah Piccolo. Ternyata tujuan Piccolo menghancurkan pintu keluar dari ruangan waktu itu adalah agar mereka bisa terkurung di dalam ruangan waktu ini dan akan membuat Superboo tidak akan bisa keluar dari ruangan waktu. Nah, jika Superboo membunuh Piccolo dan juga Gotenks, maka Superboo akan terjebak di dalam ruangan waktu ini dalam kesendiriannya. Terlihat kalau Superboo pun menjadi sangat terkejut dengan perkataan Piccolo barusan. Melihat tindakannya Piccolo yang sangatlah terburu-buru itu membuat Gotenks menjadi sangat kesal kepada Piccolo dan mengatakan kalau sebenarnya dirinya masih memiliki sebuah teknik untuk mengalahkan Superboo. Dan tadi dia hanyalah membuat sebuah lelucon ringan dan salah satu kebohongan kecil demi bisa membuat Piccolo menjadi takjub kepadanya. Piccolo pun juga marah kepada Gotenks akibat Gotenks tidak berotak karena telah berbohong di saat genting-genting seperti ini. Nah, akhirnya mereka berdua pun berdebat akan masalah hal tersebut. Bukan hanya Piccolo dan juga Gotenks yang sangat kesal karena sekarang mereka tidak bisa keluar dari dalam ruangan waktu tersebut. Superboo pun juga sangat kesal karena sekarang dia sudah terjebak di dalam ruangan waktu. Superboo pun segera berteriak sambil mengeluarkan aura kekuatannya untuk melampiaskan rasa marahnya akibat tidak bisa keluar dari dalam ruangan waktu. Namun bersamaan dengan itu terlihat kalau Superboo berhasil membuat sebuah dimensi yang bisa membawa mereka semua keluar dari dalam ruangan waktu tersebut. Namun lama-kelamaan ruangan dimensi itu semakin mengecil akibat teriakan dari Superboo yang telah hilang sebelumnya. Namun Superboo bisa keluar dari dalam ruangan waktu tersebut karena dia bisa berubah menjadi sebuah zat kecil dan segera keluar dari dalam ruangan waktu melewati lubang dimensi yang telah ia buat. Piccolo dan juga Gotenks berniat untuk menyusul Superboo keluar dari dalam ruangan waktu dengan menggunakan lubang dimensi milik Superboo. Namun sepertinya mereka berdua telah terlambat karena lubang dimensi tersebut telah tertutup, yang membuat Piccolo dan juga Gotenks sekarang terjebak di dalam ruangan waktu berdua. Di
Di alam Kaioshin sana, Goku dan juga Kaioshin diberikan sebuah bola peramal untuk melihat kejadian yang sedang berada di bumi oleh Oatkai, dan seketika mereka pun bisa melihat kejadian yang sedang berada di Istana Langit menggunakan bola peramal tersebut. Di Istana Langit sana kita akan diperlihatkan Super Buu yang telah keluar dari dalam ruangan waktu menggunakan lubang dimensi yang telah ia buat sendiri. Semua Z-Factor dibuat sangat terkejut dengan berhasilnya keluarnya Super Buu dari dalam ruangan waktu, karena seharusnya dia sekarang sedang terjebak di sana. Sekarang Super Buu sangatlah lapar dan dia berniat untuk mengubah seluruh Z-Factor menjadi sebuah makanan agar bisa mengisi perutnya. Semua Z-Factor sekarang menjadi sangat ketakutan karena melihat ancaman yang sangat besar dari Super Buu. Di dalam ruangan waktu, Gotenks dan juga Piccolo berusaha untuk membuat lubang dimensi dengan cara melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Super Buu. Namun kelihatannya kekuatan dari mereka berdua belum cukup untuk membuat lubang dimensi sama seperti Super Buu tadi. Di luar dari Istana Langit, Super Buu sudah mulai bersiap untuk segera menghabisi seluruh Z-Factor menjadi sebuah makanan untuk makanannya hari ini. Krillin berniat untuk mengulur waktu dengan cara menyerang Majin Buu sampai seluruh Z-Factor berhasil melarikan diri dari Istana Langit. Namun sayangnya Krillin langsung berubah menjadi coklat akibat sihir dari Super Buu, dan semua Z-Factor pun telat untuk melarikan diri dari Istana Langit. Alhasil satu persatu dari para Z-Factor berhasil dibuat menjadi sebuah makanan dan dimakan oleh Majin Buu. Di dalam ruangan waktu, Piccolo dan juga Gotenks berusaha dengan sangat keras untuk membuat sebuah lubang dimensi agar mereka berdua bisa keluar dari dalam ruangan waktu itu. Namun sepertinya hal itu sia-sia karena kekuatan dari mereka berdua belum cukup untuk membuat lubang dimensi sama seperti yang Majin Buu lakukan. Dan mereka pun hanya menjadi kelelahan akibat usaha sia-sia yang mereka lakukan kali ini. 向こうではどんどん時間が過ぎて Di dalam keputusasaan dari mereka berdua, Gotenks pun mengatakan kalau sekarang dia akan segera menggunakan cara terakhir yang masih dia simpan untuk segera keluar dari dalam ruangan waktu tersebut. Piccolo pun berpikir kalau Gotenks ini hanya terlalu percaya diri dan memukul kepalanya untuk segera sadar dan segera berbuat lebih penting daripada hal tersebut. Karena melihat Piccolo tidak percaya kepadanya, akhirnya Gotenks pun segera menunjukkan kekuatan yang masih ia sembunyikan dari tadi, dan keluarlah aura kekuatan yang sangat dahsyat dari dalam tubuh Gotenks. Dan Gotenks pun berubah menjadi Super Saiyan 3 sama seperti Goku, karena dari latihan yang telah dilakukan oleh Gotenks dan juga Trunks saat berada di ruangan waktu sebelumnya yang membuat dia bisa berubah menjadi Super Saiyan 3 dalam wujud fusion. しょうがねえなと思っていたのにな。 Piccolo yang melihat kalau Gotenks bisa berubah menjadi Super Saiyan 3, dia merasa tidak percaya karena mereka berdua mampu menguasai wujud Super Saiyan 3 dalam wujud fusion hanya dalam waktu singkat saja. Sekarang tidak ada waktu untuk mengagumi kekuatannya sekarang. Gotenks pun segera berteriak sama halnya seperti Super Buu sebelumnya untuk membuat lubang dimensi, dan akhirnya dengan kekuatan Super Saiyan 3 milik Gotenks berhasil membuat sebuah lubang dimensi untuk keluar dari dalam ruangan waktu. Mereka pun tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut dan segera keluar dari dalam ruangan waktu tersebut untuk menghadapi Super Buu yang telah membunuh seluruh Z-Fighter.
Di alam Kaioshin sana, Goku pun mengagumi Gotenk yang bisa berubah menjadi Super Saiyan 3 karena wujud itu adalah wujud yang ia dapatkan selama bertahun-tahun dan dia melihat kalau Gotenk mampu mendapatkan wujud itu hanya dalam waktu singkat saja dan Goku sangat mengagumi hal tersebut. Di Istana Langit sana, Piccolo merasa sangat terkejut menyaksikan seluruh Istana Langit porak-poranda akibat kelakuan yang telah dibuat oleh Super Buu. Nah, Super Buu juga mengatakan kalau dirinya telah memakan seluruh Z-Factor yang tersisa. Gotenk pun merasa sangat terkejut karena seluruh Z-Factor telah dimakan oleh Super Buu beserta ibu mereka berdua. Sekarang Gotenk pun merasa sangat marah dan dia berniat untuk segera membunuh Majin Buu untuk membalaskan dendam kedua orang tua mereka. ここにいた連中どうした？こうだ。こうベンチが当たるのか？ああ。Apakah dengan wujud Super Saiyan Gotenk kali ini dan juga kemarahannya dia akan mampu untuk mengalahkan Super Buu? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.